Shalom mempelai Kristus. Banyak orang yang tidak tahu dengan benar apa yang sesungguhnya menjadi tujuan hidupnya. Mengejar harta, jabatan, popularitas, atau kesenangan sesaat. Yang semuanya hanya bersifat duniawi. Sehingga akhirnya kehidupannya hanya diisi oleh kegiatan-kegiatan tanpa arah yang jelas. Tetapi ketika kita memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus Kristus, maka tujuan hidup kita menjadi sangat jelas, yaitu mengenapi tujuan Tuhan. Dalam amanat agungnya, Tuhan menciptakan kita dengan 5 tujuan, yaitu penyembahan, persekutuan, pemuritan, pelayanan, dan penginjilan. Yang pertama adalah penyembahan. Wahyu 4 ayat yang ke-11 berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau yang layak menerima pujian, kuasa, dan hormat, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Penyembahan bukanlah dalam arti yang sempit. Ketika kita bernyanyi atau bermusik, juga tidak dimaksudkan untuk kepentingan diri pribadi. Namun, penyembahan adalah wujud kasih kita kepada Allah, bukan sebagai bagian dari kehidupan kita, tetapi seluruh kehidupan kita. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, taat tanpa syarat, selalu memuji dan bersyukur, dan memakai segenap kemampuan kita bagi Tuhan. Itulah penyembahan yang sejati. Jika penyembahan adalah prioritas hidup kita, maka kita akan diubahkan semakin serupa dengan apa yang kita sembah, yakni Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah. Mari kita menyembah dengan seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, Jemaat Gereja Pengharapan Allah Surabaya. Bersukacita pagi hari ini saya bisa menyapa Bapak Ibu sekalian meskipun secara virtual, tetapi saya percaya bahwa lawatan Tuhan, hadirat Tuhan bisa kita nikmati bersama. Meskipun kita berjauhan, Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, Tuhan tidak dibatasi oleh jarak, Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih buat Pastor Rizky, Gembala Jemaat Gereja Pengharapan Allah beserta dengan para penatua yang sudah memberi kesempatan buat saya pagi hari ini menyampaikan firman Tuhan buat Bapak Ibu sekalian. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini semua dunia, bukan cuma yang di Surabaya, kami yang di daerah juga, tetapi seluruh dunia juga mengalami ya hal yang sama, masa yang sama, kesukaran yang sama, meskipun porsinya berbeda-beda. Dan saya juga mendengar kabar, mendengar bocoran dari Gembala Bapak Ibu sekalian bahwa hari-hari ini Gereja Pengharapan Allah, Jemaat Gereja Pengharapan Allah sedang belajar bagaimana menyukakan hati Tuhan. Sungguh tidaklah mudah dengan kondisi yang hari ini kita hadapi, tidak mudah ya, di masa pandemi dengan segala tantangan yang tidak mudah yang kita harus hadapi, tetapi di satu sisi kita harus belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tahu kapasitas setiap kita. Kita pasti bisa. Amin. Kita ditetapkan untuk menyukakan hati Tuhan. Dan hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan mengenai melayani. Melayani, di slide saya berikan tanda tanya. Jadi nadanya melayani, gitu ya. Hari-hari ini mungkin setiap kita berpikir, zaman sekarang, kondisi seperti ini, hari gini, harus melayani. Aduh, bagaimana ya? Pekerjaan membutuhkan pikiran, tenaga yang lebih ekstra dari sebelumnya. Segala hal jadi lebih berat dari sebelumnya. Tantangan menjadi tidak lebih mudah dari sebelumnya. Tetapi kita dituntut untuk melayani. Bahkan salah satu kiat menyenangkan hati Tuhan adalah melayani. Oleh sebab itu saya kasih tanda tanya, melayani. Aduh gimana ya harus melayani? Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian hari-hari ini? Tetap giat di dalam melayani Tuhan? Hari ini saya mau berbagi bagaimana kita harus melayani. Kenapa kita harus melayani? Ya. Yang pertama, di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Mengapa kita harus melayani? Saya bacakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mengapa kita harus melayani? Kalau kita nggak punya alasan, kita nggak akan bertahan. Sebuah cinta tanpa sebuah alasan juga tidak akan bertahan. Betul? Betul pasangan-pasangan muda? Karena ada alasan, maka cinta itu bertahan. Karena dia baik, karena dia cinta Tuhan, karena dia segalanya dan lain sebagainya. Begitu ya yang muda-muda. Demikian juga rumah tangga, suami istri, ada alasan untuk mereka bertahan. Oleh sebab itu untuk melayani Tuhan, kita pun perlu alasan untuk kita bisa bertahan. Meskipun kondisinya bagaimanapun juga, tetapi kita tetap bisa melayani. Kita tetap punya gairah melayani. Dan hari ini saya mau berikan alasan-alasannya supaya kita bisa bertahan untuk melayani Tuhan. Yang pertama,
saya sudah bacakan ayatnya bahwa kita ini umat yang sudah ditebus. Siapa yang menebus kita? Yang menebus kita tidak lain adalah Yesus Kristus. Kita yang dulunya budak, kita dulunya hamba dosa, kita ditebus oleh kematian Yesus. Ditebus, bukan tadi dikatakan dengan emas atau perak, tetapi dengan darahnya Yesus Kristus. Kita ditebus untuk menjadi hamba Tuhan. Tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hambanya Tuhan. Orang yang sudah ditebus menjadi milik sang penebus. Betul ya? Setuju ya? Kalau zaman dahulu ada budak-budak begitu ya, ada zaman perbudakan. Kalau seorang budak sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar, maka budak tersebut menjadi hamba dari sang penebusnya. Siapa yang membayarnya? Dia akan melayani tuannya, dia akan mengupayakan untuk hidup untuk tuannya yang sudah menebus dia, yang sudah membayar dia dengan harga yang lunas. Demikian juga dengan kita sebetulnya umat Tuhan. Kita yang dulu hamba dosa, kita ditebus oleh pengorbanan Yesus Kristus yang beberapa masa ke depan kita akan memperingatinya. Dan kita ditebus menjadi hambanya Tuhan. Sudah sepantasnya, sudah selayaknya, kalau orang Cina bilang ceng li lah gitu ya. Kita ini yang sudah ditebus dengan harga yang lunas, yaitu darah Yesus, kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita tidak lagi menjadi hamba dunia ini. Kita tidak lagi menjadi hamba diri kita sendiri. Banyak kali kita menjadi hamba dari diri kita sendiri. Kita hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk kesenangan diri sendiri, kepuasan diri sendiri. Tidak lagi. Tapi kita harus menjadi hamba Tuhan. Hamba Yesus Kristus yang sudah menebus kita, sang penebus kita, yang sudah membayar kita dengan lunas. Sudah sepantasnya kita ini menjadi hambanya Tuhan. Dan sebagai seorang hambanya Tuhan, kita sudah selayaknya kita melayani siapa? Melayani Tuhan. Amin. Mari ingatkan, hei kamu hamba Tuhan. Ya, ingatkan kanan kirimu, ingatkan suamimu, ingatkan istrimu, ingatkan anak-anakmu. Kita hamba Tuhan. Yuk kita melayani Tuhan. Ya. Karena kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. Sudah selayaknya kita menjadi hambanya Tuhan. Melayani Tuhan. Amin. Yang pertama alasan kenapa kita harus melayani. Walaupun mungkin dalam hati ini melayani gitu ya. Hari gini melayani. Tapi hari ini kita punya alasan. Kenapa kita harus melayani Tuhan? Ingat baik-baik bahwa kita yang dulu ditetapkan untuk kebinasaan kekal selama-lamanya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, dia korbankan dirinya di atas kayu salib. Dia curahkan darahnya demi cintanya untuk kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Menebus kita. Gak ada yang bisa tebus kita dari perbudakan dosa. Dari kematian yang kekal. Selain dia harus mengorbankan dirinya. Meskipun dia harus bertentangan. Bapa, biar kehendakmu yang jadi. Kalau kita ingat ya kisahnya, beberapa masa kita akan mendengar kisah itu. Waktu kita memperingati Paskah. Meskipun berat ya, pergumulannya begitu berat. Sampai keringatnya seperti darah. Dikatakan, tapi dia lakukan, dia kerjakan untuk menebus kita semua. Supaya kita menjadi hambanya Tuhan. Ditetapkan untuk hidup yang kekal. Dari kebinasaan menuju kehidupan yang kekal. Amin. Jadi selayaknya setiap kita umat Tuhan menjadi hambanya Tuhan. Kita melayani Tuhan. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, kita harus punya banyak alasan supaya kita bertahan. Karena salah satu untuk menyenangkan hati Tuhan, tujuan Tuhan menciptakan setiap kita, salah satunya untuk menyukakan hatinya. Dan salah satu kiat menyukakan hati Tuhan
adalah kita melayani Tuhan. Yang kedua alasan kenapa kita harus melayani Tuhan adalah sebagai pertanggungjawaban atas setiap karunia yang Tuhan beri. Alasan yang kedua, saya ulang, adalah sebagai pertanggungjawaban atas setiap karunia yang Tuhan beri. Setelah kita ditebus, kita menjadi umat Allah, kita menjadi hambanya Tuhan, maka Dia percayakan kita karunia-karunia. Dia percayakan kita talenta demi talenta. Kalau kita ingat kisah di dalam Matius 25 ayat 14-30 tentang perumpamaan tentang talenta, mungkin Bapak Ibu ingat ya, pasti ingat ini kisah yang familiar banget, apalagi di sekolah minggu diceritakan di sana waktu seorang tuan akan bepergian ke luar negeri, dia panggil hambanya, ya, dia panggil hambanya dan dia bilang, aku mau pergi, begitu ya. Mungkin kalau dikisahkan, aku mau pergi, nih kamu tak tinggalin talenta. Selama aku pergi, kembangkan talenta ini, begitu ya. Ini jadi pegangan buat kalian, begitu. Mungkin si tuan itu berkata begitu. Kepada seorang hamba, tuan ini memberikan 5 talenta. Kepada seorang lagi, tuan ini memberikan 2 talenta. Dan kepada seorang lagi diberikan 1 talenta. Dan pergilah sang tuan. Setelah sekian lama bepergian, tuannya kembali. Dan para hambanya datang menjumpai tuannya. Setelah lama tidak berjumpa. Tuan, 5 talenta yang engkau berikan kepadaku, sekarang sudah bertambah 5 talenta lagi. Jadi padaku sekarang sudah ada 10 talenta Tuan. Dengan bangga hamba ini menyampaikan kepada tuannya. Dan tuannya pun ikut bersuka cita. Oh hambaku yang setia dan baik. Engkau sudah dipercaya dalam perkara yang kecil. Maka aku akan percayakan perkara yang lebih besar kepadamu. Begitu kata tuannya. Selanjutnya hamba yang berikutnya. Tuhan, engkau percayakan kepadaku 2 talenta. Dan hari ini sudah bertambah juga. Wah, ikut bersuka cita. Tuannya juga demikian berkata bersuka cita. Dan dia berkata, oh hambaku yang setia dan baik. Engkau dipercaya. Dalam hal yang kecil, aku akan percayakan engkau dalam perkara yang lebih besar. Kemudian selanjutnya pada hamba yang satu lagi, yang dipercayakan 1 talenta. Dan hamba ini berkata apa kepada tuannya? Tuan, aku tahu engkau ini tuan yang jahat. Biasa kan? Begitu ya. Kalau orang sudah punya salah, sebelum dimarahi, marah duluan. Gitu kan ya. Itu sudah jadi tren. Nggak tahu kalau di Surabaya, di Lumajang biasanya begitu. Gitu ya. Sebelum diseneni, ngamuk disian gitu ya. Orang kalau salah biasanya kebawaannya gitu. Demikian juga hamba ini. Ya, dia sudah tahu kalau mungkin dia salah. Teman-temannya kok pada mengembangkan talenta sedangkan dia enggak. Ya, dia bilang, engkau tuan yang jahat. Kasih aku cuma 1 talenta. Makanya aku takut. Maka aku simpan talenta itu, tak pendem, tak simpen. Dan sekarang nih ambil kembali talenta yang Tuhan sudah berikan 1. Tetap 1. Dan apa kata tuannya? Oh hambaku, ya. Dia marah dan berkata, pergilah engkau, ayo bawa dia kepada tempat yang paling gelap, yang di sana ada ratap tangisan kertak gigi, katanya. Wah, nah dari kisah ini sebetulnya memberikan motivasi buat setiap kita. Bahwa kita yang sudah ditebus tadi, diberikan karunia, sesuai dengan kasih setia Tuhan, talenta demi talenta, bagaimana dengan kita? Apakah kita menjadi hamba yang setia dan baik di mata Tuhan kita, Yesus Kristus? Atau kita seperti yang tadi, ya, yang satu tadi, mumpung kurung diseneni tak amuk disik. Tuhan wis tahu hari kayak gini, beratnya kayak gini, aku dikongkon melayani. Pekerjaanku sudah menurun, omsetku sudah menurun, keluargaku lihat mulai berantem, keluargaku sudah mulai nggak ada keharmonisan lagi. Marah duluan, komplain duluan. Betul ya?
Pembawaannya kan begitu ya. Saya tadi sudah singgung, di Lumajang biasanya kalau orang salah, marah duluan, mumpung belum dimarahi. Nggak tahu mungkin kalau di Surabaya enggak ya. Bagaimana dengan kita semua hari ini? Percayalah bahwa setiap kita, Tuhan sudah percayakan talenta demi talenta. Dan apakah kita sudah menjadi hamba yang mempertanggungjawabkan setiap karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita? Atau mungkin kita berpikir, opo yo talentaku, koyo ora ono gitu ya. Itu tidak mungkin. Percayalah bahwa Tuhan itu setia dan adil. Dia pasti percayakan buat kita. Tergantung kita mau menjadi hamba yang baik atau hamba yang jahat. Itu keputusan di tangan kita semua. Amin. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Agak panjang ya, kita baca pelan-pelan. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Jadi setiap kita umat Tuhan, percayalah bahwa Dia percayakan bagi kita karunia demi karunia. Saya bacakan pelan-pelan supaya mungkin Anda ingat, oh iya, aku kayak ini deh gitu ya. Mungkin gembala Anda, gembala Bapak Ibu sekalian, bisa memiliki karunia untuk melihat, oh karunia jemaat saya itu ini deh. Percaya. Karena gembala itu juga Bapa buat kita. Seorang Bapa lebih ngerti anak-anaknya. Makanya kalau ada gembala yang bicara, kalau gembala Bapak Ibu Saudara berkata, kamu pimpin pujian ya, percayalah bahwa Anda punya kapasitas di sana. Amin. Jangan terus bilang, aku enggak bisa gitu ya, aku enggak mampu ya. Nanti Asher ya terima tamu, oh enggak bisa, aku bukan orang yang ramah gitu. Percayalah bahwa seorang gembala, waktu dia berkata kepada umatnya, jemaatnya, Tuhan sudah kasih hikmat. Percayalah bahwa itu karunia kita. Ya, itu karunia. Setiap kita, setiap umat Tuhan punya karunia. Dikatakan tadi secara khusus tiap-tiap orang. Seperti yang dikehendakinya. Dan alasan kita melayani, walaupun kondisinya bagaimanapun juga, mengapa kita harus melayani? Karena sebagai pertanggungjawaban kita kepada Tuhan atas setiap talenta karunia yang Tuhan sudah berikan. Dan karunia-karunia yang tadi, sebagai kita melayani Tuhan, kita pakai untuk menyukakan hati Tuhan, kita juga pakai untuk melayani sesama satu dengan yang lain. Sebagaimana di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10, 1 Petrus 4 ayat yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan yang lain dengan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan. Hari ini kita ditetapkan ya, jemaat Gereja Pengharapan Allah, Bapak Ibu Saudara ditempatkan di sana
untuk saling menopang satu dengan yang lain, saling melayani satu dengan yang lain. Terlebih di masa pandemi ini, mari kita saling menguatkan. Kita saling menopang dengan tiap karunia yang sudah Tuhan percayakan. Menasehati, membangun, amin, mensupport dengan perkataan, dengan kasih, dengan perhatian, dengan materi, dengan apapun juga. Mari kita saling melayani satu dengan yang lain. Amin. Meskipun mungkin tidak bisa berjumpa lebih sering, tetapi kita tetap bisa melakukannya. Mari kita kerjakan bersama-sama supaya semua kita tetap bisa menyelesaikan perjalanan iman kita sampai akhir. Amin. Alasan kita melayani Tuhan adalah untuk pertanggungjawaban setiap karunia yang Tuhan sudah berikan atas kita. Yang ketiga, mengapa kita melayani Tuhan? Apa alasan yang kita harus miliki lagi supaya kita tetap bertahan? Melayani Tuhan, kenapa kita kerjakan? Tidak lain adalah untuk sesuatu yang kekal. Untuk sesuatu yang kekal. Mari kita baca bersama di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Firman Tuhan ini menyatakan semua yang ada di muka bumi ini, semua yang nampak dengan mata, semua yang bisa kita miliki hari-hari ini, satu saat dikatakan akan lenyap. Tidak ada satupun yang ada di muka bumi ini yang sifatnya kekal. Semuanya fana. Bangun pagi, kita siap-siap untuk bekerja. Pikiran sudah mikir, oh nanti harus gimana ya? Hadapi si A, si B. Oh bagaimana kiatnya mencapai omset hari ini. Udah mulai. Kita upayakan semua untuk pekerjaan kita. Kita upayakan semua untuk keluarga kita. Kita berjerih lelah, kita pertaruhkan semua untuk semua yang kelihatan di muka bumi ini. Dan kita lupa bahwa firman Tuhan mencatat semua itu akan lenyap. Terus apa yang kita punya? Oleh sebab itu hari ini saya ingatkan buat kita semua Bapak Ibu jemaat sekalian. Jangan lupa untuk melayani Tuhan. Itu untuk sesuatu yang kekal. Waktu kita mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, waktu kita melayani Tuhan, ada upah yang Tuhan sediakan. Dan itu tidak fana, itu kekal. Itu tidak hilang, tidak akan sirna. Tetapi waktu kita kembali kepada Tuhan, maka itu akan menjadi mahkota bagi setiap kita. Amin. Tapi kalau kita lupa, hari ini kita lupa. Kita pertaruhkan semua untuk semua yang fana tadi. Waktu semua harus hilang, apa yang kita punya? Keluarga, semua yang kita cintai. Akhirnya bisa semua tidak ada yang kekal. Harus berpulang kepada Tuhan karena semua milik Tuhan. Harta yang kita perjuangkan untuk kita kumpulkan mati-matian. Ya. Sampai istilahnya otot kawat belum wesi. Gitu ya. Wah, berjerih lelah mati-matian. Toh akhirnya juga akan sirna. Jangan lupa untuk mengerjakan sesuatu yang kekal. Untuk mengumpulkan sesuatu yang kekal. Banyak orang mempunyai alasan begini. Saya kan melayani keluarga, itu kan pelayanan. Betul, ya. Tetapi ingat bahwa semua yang ada unsur tetap untuk diri kita melayani keluarga supaya apa? Supaya harmonis, supaya kita juga merasakan damai di situ kan. Masih ada unsur akunya kan? Kita bekerja berjerih lelah
Untuk apa? Supaya kita mengumpulkan harta yang banyak. Supaya apa? Kita nggak disepelekan. Aku kan? Gitu ya. Banyak. Semua hal yang kita kerjakan yang masih ada unsur akunya, ya, itu semua akan sirna. Tetapi kalau kita melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, ini untuk menyukakan hatimu Tuhan. Nah itu loh yang gak akan sirna. Itu yang gak akan hilang. Itu akan kekal. Sudahkah kita sisihkan waktu kita, hidup kita untuk mengerjakan yang itu? Atau sampai hari ini karena beratnya tantangan, kita sampai lalai, kita ambil semua untuk kita. Sekolah, berjeri lelah, belajar giat, mati-matian untuk sebuah gelar. Salah? Tidak salah. Tetapi yang saya mau tegaskan, jangan ambil semuanya untuk diri kita. Jangan kerjakan semuanya mati-matian, padahal itu semua akan hilang, lenyap. Karena itu semua fana. Tetapi mari sisihkan waktumu, tenagamu, kasihmu, pikiranmu, hatimu untuk sesuatu yang kekal, yang tidak akan hilang. Amin. Itulah alasan mengapa kita harus melayani Tuhan. Tidak lain adalah untuk sesuatu yang kekal. Mari kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tidak kelihatan adalah kekal. Hari ini kita bekerja untuk yang kelihatan. Kita bercerita untuk yang kelihatan. Kita melayani kelihatan upahnya, kelihatan secara kasat mata. Seringkali tidak. Tetapi ingatkah bahwa kita bisa merasakannya. Kalau hari ini, saat ini, setiap kita masih bisa bernafas, kita memiliki tubuh yang sehat. Tuhan masih memberkati kita. Kita hidup, kita bersama, kita bisa menikmati ini dan itu. Ingatlah bahwa itu adalah bagian yang kadang-kadang kita nggak bisa lihat. Padahal itu kita miliki. Tuhan kasih untuk kita. Dari mana? Dari apa yang kita tabur. Jadi, sebagai benih yang ditumbuhkan oleh Tuhan. Sehingga kita bisa menuai. Kita melayani Tuhan. Tuhan beri anugerah. Kita hidup. Kita melayani dan menyukakan Tuhan. Dia berikan anugerah, berkat sampai hari ini. Tuhan peliharakan kita. Mari kita lihat. Oleh sebab itu pemazmur berkata, beri aku hati yang bijaksana untuk menghitung hari-hari. Betul? Karena kalau kita tidak punya hati yang bijaksana, kita nggak bisa lihat. Semua kayaknya apa, sia-sia gitu ya. Ngapain melayani? Bahkan saya pernah mendengar ada seorang ayah yang berkata kepada putranya cerita kepada kami, ya. Waktu kami tanya, kamu kok nggak melayani lagi? Dia jawabnya dengan enteng banget, dia bilang, iya, kata papaku, kalau ikut Tuhan nggak usah fanatik-fanatik. Yang penting minggu udah ke gereja, terus gak usah lah pelayanan-pelayanan, kerjalah yang giat. Buang waktu kalau kamu terlalu fanatik di sana. Waktu pendeta mendengar kata-kata itu tuh seperti pedang gitu ya, yang ditusukkan di jantung, mak jelek gitu ya. Ya ampun gitu. Itu perlu pergumulan berhari-hari untuk mendoakan si ayah supaya dia betul-betul bertobat. Saya percaya bahwa jemaat Gereja Pengharapan Allah tidaklah demikian ya. Amin. Katakan amin. Yes gitu ya. Semuanya tahu bagaimana harus melayani Tuhan. Semuanya ngerti bagaimana harus tetap giat melayani Tuhan. Untuk sesuatu yang kekal meskipun tidak kelihatan, tetapi itu upah yang kekal. Yang berikutnya, alasan mengapa kita harus melayani Tuhan. Ya. Tidak lain adalah sebagai korban persembahan. Korban persembahan. Kalau di dalam bilangan kita baca ya, di bilangan 28 di sana
zaman waktu itu, ya, sebelum kasih karunia, semua harus dirupakan dengan korban bakaran. Ya. Allah meminta korban bakaran, ya, supaya apa? Baunya itu menyukakan hati Tuhan. Jadi di bait Allah harus dipastikan tetap ada korban bakaran yang bau harumnya tercium sampai ke surga. Sehingga Allah bisa menikmati dan bersukacita dan terus mengarahkan pandangannya kepada umatnya dan memberkati umatnya. Demikian juga saat zaman kasih karunia ini. Puji Tuhan, Tuhan sudah menebus kita sehingga kita tidak lagi harus korbankan segala macam. Bayangin kalau harus korbankan embek gitu ya, harus korbankan burung dara, apalagi yang di Surabaya. Wah, rumah harus punya kandang embek, kandang kambing, harus punya kandang burung dan lain sebagainya. Susah kan? Tapi Tuhan baik loh. Kita nggak perlu korbanin bakaran lagi. Tetapi Dia sudah menebus kita. Dia sudah gantikan semua. Tinggal kita melakukan untuk menyukakan hati Tuhan. Apa itu? Melayani Tuhan. Sebagai apa? Sebagai korban persembahan kita. Itu yang kita bakar. Dan kalau kita tidak ada bakaran yang naik bau harumnya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan bisa bersuka cita atas kita? Kalau kita tidak melayani Tuhan, salah satu menyukakan hati Tuhan adalah melayani Tuhan. Kalau kita mandek, stop, sudah. Jangan-jangan sudah berhenti itu korban bakaran. Tidak ada lagi asap yang bau harumnya sampai kepada Tuhan. Sehingga Tuhan bisa mengarahkan pandangannya, menyinarkan wajahnya kepada kita. Mari umat Tuhan, kita ingat bahwa kita harus melayani Tuhan. Harus melayani Tuhan. Untuk apa? Itu sebagai korban persembahan kita. Mengingatkan Tuhan, Tuhan ingat aku. Waktu bau harumnya dinikmati Tuhan. Tuhan bersuka cita atas kita. Dia tidak lalai dan mengingat kita, menyertai kita, memberkati kita. Amin. Di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Di dalam Roma 12 ayat yang pertama saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam Amplified Bible, ibadah sejati itu ditulis spiritual worship. Ya, spiritual worship. Kalau ada yang namanya spiritual worship, berarti ada yang namanya physical worship. Betul ya? Nah, mari kita tengok kalau spiritual worship apa yang ada di dalamnya. Unsur apa yang ada di dalamnya. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menasihatkan supaya apa? Kita ini loh mempersembahkan korban bakarannya tidak lagi domba, binatang-binatang dan lain sebagainya. Tetapi apa? Mempersembahkan hidup kita sebagai apa? Sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang dikatakan spiritual worship. Yang terkandung di dalam spiritual worship itu adalah kekudusan dan sebuah pelayanan. Ya. Apakah hidup kita sudah demikian? Ataukah kita physical worship? Kita mengiring Tuhan, kita melayani Tuhan, ya melayani. Tetapi kita abaikan tentang kekudusan. Yang penting aku kelihatan, yang penting aku tampil, yang penting aku kerjakan. Tapi kita tidak menghiraukan spiritual life kita. Sehingga kita abaikan kekudusan. Ingat bahwa itu adalah physical worship. Cuman fisik tok. Dan bau harumnya tidak akan naik kepada Tuhan. Terus pelayanan yang physical worship gimana? Banyak pelayanan yang kita kerjakan kadang kita lalai. Kita kerjakan melayani Tuhan sesuai dengan kehendak kita.
Padahal yang seharusnya melayani itu, kalau kita pergi ke manapun juga ya, ke restoran, ataupun di rumah kita mungkin ada asisten rumah tangga kita, mereka melayani kita sesuai dengan kehendak mereka atau kehendak kita. Seorang pelayan, seorang hamba pasti melayani sesuai dengan kehendak tuannya. Nah, inilah yang bagian dari pelayanan yang spiritual worship. Waktu kita benar-benar tahu melayani, mengerjakan sebuah pelayanan sesuai dengan Tuhan mau, bukan kita mau. Sesuai dengan kerinduan Tuhan, bukan kerinduan kita. Contohnya gampang begini. Kita ingin ungkapin cinta gitu ya kepada pasangan kita. Ini contoh gampang saya dan suami saya. Mungkin suami saya ingin ungkapin cinta kepada saya dengan memberikan sesuatu yang menurut dia ini enak sekali, ini nikmat sekali, dan dia sangat menyukainya gitu ya. Apa yang saya cerita ya, suami saya ini sukanya durian, ya, durian. Nah, tetapi kalau saya baunya saja saya nggak suka. Nah, kalau contohnya suami saya ingin ungkapin cinta, ingin menyenangkan hati saya sesuai dengan versinya dia. Dia nggak ngerti kita, nggak ngerti saya. Dia kasih saya durian. Kira-kira saya suka nggak? Baunya aja loh saya pingin nek gitu. Tapi menurut dia nih durian tuh enak, ya. Durian tuh lesat, gitu ya. Ini menyukakan hatinya. Gitu. Banyak kali setiap kita juga begitu. Kita mengerjakan sebuah pelayanan sesuai dengan kehendak kita tanpa kita tahu apa yang Tuhan rindukan. Bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan rindukan? Kalau kita tidak punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Mari pelayan-pelayan Tuhan, juga setiap kita ini semua pelayan Tuhan, kita ini semua hamba Tuhan. Mari kita erat karib dengan Tuhan, supaya kita ngerti kesukaannya apa. Kita ngerti apa yang Dia mau kita kerjakan. Bukan yang karpe kita sendiri, bukan yang maunya kita sendiri, bukan sebuah physical worship, tetapi benar-benar spiritual worship. Kita melayani Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Dan itu benar-benar menjadi korban bakaran yang baunya harum sampai kepada Tuhan. Menyukakan hati Tuhan. Kita hidup sebagai umat Tuhan bukan yang physical worship, yang penting Kristen, yang penting minggu kebaktian. Tetapi hidup kita tidak dalam kekudusan. Kita bawa hidup kita semau diri kita sendiri. Kita tidak menjadi berkat, kita jadi batu sandukan. Ini physical worship. Ingat baik-baik. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Kita melayani Tuhan sebagai korban persembahan. Tapi ingat, korban persembahan yang bagaimana yang Tuhan mau. Yang spiritual worship. Amin. Ini yang menyukakan hati Tuhan. Gak ada perbantahan sedikit pun. Tuhan maunya begini, ya aku manut. Ya. Kalau kita ingat Nuh ya, di sana Nuh dikatakan dia berkenan di hatinya Tuhan. Dia menyukakan hati Tuhan. Sampai Tuhan mencatat, mengakui Nuh ini orang yang berkenan di hatinya. Nuh dengan kondisi yang masih baik-baik, harus membuat sebuah batra dengan ukuran kayu, dengan ini dan lain sebagainya. Dia kerjakan secara detail tanpa ada komplain. Meskipun dihujat, dibicarain tidak baik, tidak ada komplain. Dia manut Tuhan. Apa yang Tuhan mau dia kerjakan. Satu demi satu, meskipun menurut logikanya tidak nyambung, tidak masuk. Dia lakukan karena dia tahu bagaimana spiritual worship. Itu yang membuat hatinya Tuhan sampai bilang, oh Nuh ini menyukakan hatiku. Demikian juga hendaknya kita hari-hari ini. Meskipun bagaimanapun, kitalah tetap melayani. Tidak ada alasan. Amin. Kita tetap melayani Tuhan.
Dan pelayanan kita yang modelnya yang bagaimana? Yang spiritual worship. Yang bau harumnya bisa tercium sampai ke surga. Amin. Nah, jemaat Tuhan, kalau kita tahu alasan kenapa kita harus melayani, maka kita akan lebih giat lagi. Kita akan lebih teguh lagi. Dan kita akan terus melayani Tuhan sampai akhir. Amin. Mari kita baca bersama di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-26. Yohanes 12 ayat yang ke-26. Apa yang firman Tuhan catat sebagai orang yang melayani Tuhan? Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Perhatikan baik-baik. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sampai begitu loh. Tuhan berkata apa? Barang siapa melayani aku, akunya di situ huruf besar, ia akan dihormati Bapa. Tetapi melayani yang bagaimana yang harus ingat? Yang spiritual worship betul. Bukan yang cuman physical worship aja. Dan ayat yang terakhir mari kita baca bersama di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Tetaplah teguh, jangan goyah, giatlah selalu untuk melayani Tuhan. Sampai kapan? Sampai saatnya Tuhan menjemput kita. Layani Dia, karena apa? Kita sudah ditebus. Selayaknya kita melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Melayani untuk apa? Sebagai pertanggungjawaban kita akan setiap karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan atas hidup kita. Melayani untuk apa? Untuk sesuatu yang kekal, bukan cuman kita kerjakan, kita ambil semua waktu kita untuk sesuatu yang akan hilang, fana. Tetapi kita kerjakan sebuah pelayanan yang spiritual worship untuk sesuatu yang kekal. Amin. Dan sebagai korban persembahan yang tidak pernah berhenti. Kita melayani Tuhan. Banyak yang bisa kita kerjakan. Pikiran kita, hati kita, tenaga kita, harta kita, waktu kita, apapun kita bisa pertaruhkan untuk melayani Tuhan. Kita bisa bakar itu sebagai korban persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Mari jemaat Gereja Pengharapan Allah. Apapun kondisi Anda hari ini, jangan berhenti melayani Tuhan. Ke depan kita nggak pernah tahu bagaimana. Tetap jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu telah menyampaikan kerinduan hati Tuhan, dan hamba-Mu percaya bahwa ini kerinduan-Mu untuk semua jemaat Gereja Pengharapan Allah mengerjakannya. Agar semua jemaat boleh menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan akan bersukacita atas jemaat Gereja Pengharapan Allah dan memberkati mereka semua seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih meteraikan firman Tuhan di dalam setiap hati umat-Mu untuk menjadi rema dan mereka kerjakan sampai Tuhan datang. Dan janji Tuhan digenapkan atas kehidupan umat-Mu. Berkati jemaat Gereja Pengharapan Allah di Surabaya. Berkati gembala jemaat, berkati semua seturut dengan kehendak Tuhan, agar melalui berkat yang Tuhan curahkan, penyertaan yang Tuhan berikan, semua umat-Mu boleh memuliakan nama Tuhan dan tetap giat dalam melayani Tuhan. Terpuji nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.
Puji Tuhan untuk pelayanan Ibu Christine dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Sungguh satu berkat yang luar biasa, kita diberkati Tuhan pada hari ini. Dan kami berdoa kiranya pelayanan Bu Christine sebagai gembala boleh terus diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dimampukan Tuhan dalam segala perkara, sehingga pelayanannya boleh semakin diperluas untuk memberkati banyak orang. Demikian pula saudara dan saya yang diberkati hari ini juga rindu untuk memberkati, mendatangkan kesenangan bagi Tuhan, untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu tinggi, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang memampukan engkau dan aku untuk boleh diberkati, disertai, dimampukan, diperlengkapi dalam segala perkara yang Tuhan percayakan kepada kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan atasmu, berkat Tuhan atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas sekolahmu, atas segala hal yang kau kerjakan di dalam Tuhan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan atas kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.